Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin jamaah Jumat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa kembali untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dengan terus menerus kita senantiasa memahami, membesarkan ilmu yang selalu menjadikan kita bersyukur kepada Allah, yaitu ilmu tentang kefakiran kita yang sesungguhnya kepada Allah. Seorang hamba yang terus menerus dianugerahkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi a'dhamun ni'am, lebih-lebih lagi adalah hamba yang terus-menerus dimudahkan mendapatkan nikmat yang besar, yaitu nikmatun muqayyadatun, yaitu nikmat yang Allah bataskan hanya kepada hamba-hamba tertentu. Semakin seorang hamba memahami besarnya nikmat yang Allah berikan, seorang hamba harus selalu semakin mencerdaskan diri, harus selalu semakin yakin tentang betapa sangat fakirnya dia dengan nikmat tersebut, dan terus menerus kefakiran hamba ini
harus selalu mengiringi besarnya kebutuhan hamba dengan nikmat yang dia selalu cari, yang tidak ada lain adalah fakirun ilallahi jalla jalaluhu. Hamba sebenarnya semua kebaikannya adalah karena kefakiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kefakiran dia kepada Allah Azza wa Jalla telah diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, maka sebagaimana nasihatnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, intaha safarut talibina ila dhafari bi anfusihim. Berakhir pencarian orang-orang yang mencari. Selesai sudah, sampailah kepada pantai yang mereka cari. Sampailah sudah kepada tempat yang dia akan bernaung. Intaha safarut talibina ila dhafari bi anfusihim. Ketika dia telah berhasil menjadi orang yang sukses, bisa menguasai nafsunya, bisa mendidik dirinya, bisa menata dirinya, bisa menjadikan nafsunya adalah nafsu yang mutmainnah. Dan itu hanya bisa dijawab kalau kefakirannya sudah mereka dapat, yaitu kefakiran kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menasihatkan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ingatlah, hanyalah sesungguhnya orang-orang yang mereka telah berhasil meraih nikmat, selalu berada di dalam zikrullah, selalu di dalam peringatan Allah Azza wa Jalla. Hatinya selalu dipenuhi dengan ilmu tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya selalu dipenuhi dengan amalan-amalan iman kepada Allah. Orang-orang yang seperti inilah tatmainnul qulub, orang yang selalu akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Yang kemudian idza saluhal jasadu kullu. Manakala dia baik, maka seluruh tubuh, seluruh kehidupan akan menjadi baik semuanya. Begitu juga apa yang Allah Azza wa Jalla nasihatkan, wa amma man khafa maqama rabbih. Orang yang dia telah meraih di dalam kehidupan hatinya, di dalam kehidupan imannya, khafa maqama rabbih, telah berhasil menjadi orang yang selalu takut dengan kebesarannya Allah, selalu senantiasa asyaddu khasyatan, sangat takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia akan menjadi hamba-hamba yang nahan nafsa anil hawa, selalu berhasil, selalu terus-menerus menjadi orang yang thayyibun nafsi, menjadi orang yang nafsunya, jiwanya adalah nafsu yang baik, nafsu yang mutmainnah. Itulah nafsu yang ditolong oleh Allah, nahan nafsa anil hawa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan besarnya kebutuhan hamba kepada Allah Azza wa Jalla, dan menggambarkan bagaimana gagalnya seorang hamba kalau mereka tidak menjadi hamba yang punya iman kepada Allah dengan iman yang benar. Kata Allah Azza wa Jalla, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'au lirrahmani walada. Lihatlah bagaimana Allah menggambarkan makhluk-makhluk jamadat, makhluk-makhluk benda-benda yang mati. Kata Allah Rabbul Alamin, hampir-hampir langit-langit jatuh, terpecah, terbelah. Hampir-hampir bumi menjadi terbelah. Hampir-hampir gunung mereka tersungkur haddan, dengan bersama-sama hancur ketika ada orang yang mereka mendakwahkan, ada orang yang mereka mengimani, beriman, punya ilmu tentang Allah dengan sifat-sifatnya yang cacat, tidak bisa mengimani Allah dengan sifat yang kamal, yang kemudian mereka da'au lirrahmani walada, sampai memahami Allah adalah seperti makhluk, Allah adalah memiliki walad dan memiliki anak, dan seterusnya. Ini penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala betapa makhluk-makhluk, benda-benda yang
mereka tidak diberi oleh Allah taklif iman. Mereka tahu benar kalau makhluk ini begitu gagal beriman kepada Allah, hancurlah semua kehidupan mereka, sampai langit pun akan jatuh, bumi pun akan terbelah, pecah, gunung pun akan tersungkur. Ini contoh yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita kembali memahami, kita kembali mencerna, kita kembali bermuhasabah tentang iman yang sebenarnya yang Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan, memberikan contoh seperti ini. Salah satu nasihat yang dinasihatkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa beriman kepada Allah Azza wa Jalla harus bisa membesarkan Allah, harus bisa takdim kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana tadi Allah memberikan contoh, mereka orang yang berhasil beriman kepada Allah adalah orang yang telah meraih khafa maqama rabbih. Kemudian mereka meraih nahan nafsa anil hawa. Orang yang berhasil beriman kepada Allah, mereka adalah orang yang tatmainnu qulubuhum. Itu semuanya adalah kehidupan besar, kehidupan hati yang tatmainnu. Sementara kita tahu hati manusia adalah kasratu taqallub. Hati manusia itu adalah hati yang gampang sekali kena kekacauan. Fitnah adalah terus-menerus berhembus merusak hati manusia. Kok sampai hati manusia itu tatmainnul qulub? Itu hati yang besar. Kita tahu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, nafsu manusia itulah yang telah memporak-porandakan kehidupan manusia. Ketika mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, ketika mereka tidak bisa menata hawa nafsu mereka, bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim menasihatkan, hampir semua manusia memahami, bahkan semua manusia mencari jalan bagaimana mereka bisa memperbaiki nafsunya, bagaimana mereka bisa menata nafsunya. Begitu jalan-jalan dilakukan, habis umurnya, habis energinya, habis ilmunya, mereka tetap gagal untuk menahan nafsunya. Kalau kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan, ada hamba yang mereka nahan nafsa anil hawa, ini adalah jiwa yang adim, jiwa yang besar. Dan semuanya itu kaum muslimin, tidak akan mungkin hamba-hamba yang meraih nahan nafsa tatmainnul qulub, khafa maqama rabbih, tidak akan mungkin dicari, didapat, diperoleh hanya dengan sekedar beriman yang sebagaimana Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Beriman yang hanya sekedar beriman yang sebagaimana digambarkan imannya, sebagian ulama menggambarkan dengan istilah imannya orang mu'allaf. Seringkali kita sudah bertahun-tahun menjadi muslim, posisi iman kita tidak jauh dengan imannya orang mu'allaf. Kita tidak bisa membesarkan jiwa kita, kita tidak bisa menaikkan hati kita, kita tidak bisa hari-hari kita ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu. Kita tidak bisa hari-hari ucapan-ucapan kita yang baik naik ke langit, amal-amal yang solih seringkali kita gagal Allah naikkan ke langit. Sebenarnya persoalannya, kalau kita kembali kepada substansi, kepada kondisi iman kita yang sebenarnya, tidak jauh dengan al-imanun naqis, iman yang kurang, iman yang cacat. Atau kalau di dalam bahasa lain, al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang sebenarnya hati-hati iman-iman yang dimilikinya, iman yang masih ditoleransi, iman yang belum bisa berkarya iman yang harus disuapi, itu pun berlari. La haula wala quwata illa billahi. Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Kaum muslimin, kondisi iman yang seperti ini pernah dinasihatkan, diperingatkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iman yang seperti ini adalah iman yang tidak bisa meraihkan orangnya takdim kepada Allah,
membesarkan Allah Jalla Jalaluhu di dalam jiwanya, di dalam imannya. Itu semuanya karena iman yang tidak dididikkan, tidak ditancapkan, tidak dimasukkan dengan utuh, dengan mendalam, dengan ilmu yang sebagaimana diajarkan para ulama Ahlussunnah. Itu yang menjadikan iman kita disadari apa tidak disadari, tidak lebih iman mujmal, tidak lebih iman yang nakis, tidak lebih iman yang sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min, wa la yasribul khamra khina yasrabuha wa huwa mu'min, ila akhiril hadis. Iman seperti ini sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menafikan nama iman di dalam hadis tersebut. Bukan berarti orang itu disebut bukan orang yang beriman, tidak. Dia orang yang beriman, yang diistilahkan para ulama naqisul iman, imannya kurang. Atau iman-iman yang mujmal, iman yang hanya global. Atau mungkin iman yang dibawa karena tabi'i. Bukan iman yang dibangun dengan menancapkan ilmu yang syar'i, dengan ilmu yakin, dengan ilmu ainul yakin, dengan ilmu hakul yakin. Bukan iman yang dibangun dari a'laha ila adnaha. Ini yang menjadikan iman kita tidak bisa takdim kepada Allah. Ini yang menjadikan iman kita dari dulu nggak bisa membesarkan Allah Azza wa Jalla. Kegagalan dari membesarkan Allah, itulah kegagalan kita tidak bisa kembali beriman sebagaimana para ulama sunnah mendidik manusia, membesarkan manusia, mengajarkan manusia dengan iman yang didefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah. Seringkali hari ini ketika kita kembali kepada iman definisi Ahlussunnah wal Jamaah hanya di kertas. Anak-anak kita disuruh menghafal, kita disuruh menghafal, sementara kita tidak bisa menerjemahkan iman itu di dalam ujian. Kita tidak bisa menerjemahkan iman itu di dalam ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan sehingga saat-saat hari-hari Allah mendatangkan ujian iman, nasib kita menjadi nasib yang sama. Ayo ikhwah, jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita camkan apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika beliau menerangkan iman itu harus punya keterkaitan dengan takdim kepada Allah yang diimani. Beliau Syekhul Islam menasihatkan, famani taqada al-wahdaniyata fil uluhiyati lillahi subhanahu wa ta'ala war risalati li abdihi wa rasulihi thumma lam yudbi hadzal i'tiqada mujibahu minal ijlali wal ikrami alladhi huwa halun fil qalbi yadhuru atharuhu alal jawarihi bal qaranahu al istighfafu wat tasfihu wal izdira'u bil qawli wal fi'li kana wujudu dalikal i'tiqadi ka'adami. Syekhul Islam menasihatkan, siapa yang dia punya akidah tentang Allah adalah esa, tentang Allah adalah ahad, zat yang hanya Allah saja diibadahi, disembah. Kemudian dia beriman risalah yang sesungguhnya hanya diberikan kepada hambanya dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, dia tidak menyertakan, dia tidak membangun iman itu, keyakinan itu dengan pengajaran-pengajaran iman, dengan kaidah-kaidah iman, dengan bimbingan-bimbingan iman yang sampai menjadikan dia bukan hanya mengimani Allah itu ada, Allah itu esa, bukan hanya mengimani Rasul Muhammad SAW adalah penutup akhir, tapi sampai kepada bisa membesarkan Allah, meluhurkan Allah, takdim kepada Allah, kemudian menghormati Rasulullah sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Bahkan keadaan ini harus dimiliki di dalam hati manusia. Kemudian yang terjadi malah dia mengambil sikap yang melalaikan pengajaran iman, yang menyanyiakan pengajaran iman. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
wujudu dalikal i'tiqadi ka'adamihi. Orang yang punya akidah, punya iman seperti ini, perumpamaannya adalah sama dengan orang yang tidak punya iman. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Al-Ustadz Dr. Utsman bin Mazid di dalam kitab beliau Ta'dzimullah Jalla Jalaluhu, Qasaidu wa Fawaidu, beliau pernah menasihatkan iman yang akan bisa melahirkan takdim kepada Allah. Kata beliau, inna tarsikha qimati ta'dimillahi yu'aliju katsiran min masyakilil mujtama'i al-aminati wal iktisadiyati wal idariyati bi aisaris subuli wa aqallit taqalifi wal a'ba'i ala dawlati. Wa kadzalika fa inna tarsikha qimati ta'dimillahi fin nufusi tu'aliju katsiran min masyakilil ijtimaiyati ka'uquqil walidaini wa qati'atir rahmi wa dulmil mar'ati wal unfil usriyyi wa intihakil a'radi wa ghairi dalika. Beliau Syekh Utsman Al-Mazid menasihatkan, sungguh mendidikkan iman, menancapkan iman sebagaimana yang diajarkan syar'i, seperti yang dicontohkan riwayat Aisyah radhiyallahu an. Ketika Aisyah radhiyallahu an berkata, ketika ayat-ayat tentang iman itu turun, saya masih menjadi anak kecil yang bermain-main. Dan kemudian ketika ayat tentang hukum, tentang perintah, tentang larangan, tentang halal, tentang haram, itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sudah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat Aisyah menasihatkan, kalau sekiranya ayat-ayat tentang hukum, ayat-ayat yang mengatur tentang berbagai macam aturan-aturan yang baik dan yang buruk, itu datang ketika di Makkah, maka orang Makkah tidak ada yang mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini menunjukkan perbaikan manusia itu adalah kembali kepada menancapkan pengajaran iman yang benar, yang kokoh, yang kuat di dalam hati manusia. Sehingga dengan itulah kemudian umat ini akan dimudahkan oleh Allah memperbaiki perjalanan hidupnya dengan taufik Allah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat beliau, kalau iman itu ditancapkan seperti itu, iman itu diajarkan, dididikkan seperti itu, sampai kepada mengenal bagaimana membesarkan Allah, yu'aliju katsiran min masyakilil mujtama'. Itu yang bisa mengobati, itu yang bisa memperbaiki banyak problematika yang menimpa kehidupan manusia. Apakah itu ekonomi, apakah itu perkantoran, apakah itu negara, apakah itu keluarga, apakah itu pendidikan, hampir semuanya perbaikannya adalah kembali kepada ini. Kata beliau, bi aisaris subuli, dan itu akan diperbaiki dengan cara yang mudah. Kadang-kadang pengorbanan kita sedikit, tapi Allah menolong memperbaikinya dengan besar. Tidak sebagaimana orang hari ini sakit sedikit, diobati 1000 dokter nggak waras-waras. Padahal sakitnya cuma kecil. Manusia punya problem sosialnya kecil, dipanggilkan psikolog sampai jutaan, stres bersama-sama. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim.
Itulah kerusakan-kerusakan yang terus-menerus terjadi. Kita hanya dibikin melongo, kita hanya dibuat menonton. Kalau orang Jawa bilang la lo, dan kita tidak bisa memperbaiki. Kita tidak bisa mengobati. Kenapa? Karena tarbiyah iman yang roseh hampir-hampir sudah sirna, hampir-hampir sudah ditinggalkan, hampir-hampir sudah menjadi perkara yang terasing. La haula wala quwata illa billah. Kemudian boleh memberikan contoh. Wa qad ra'ayna anna hadhil qimata lamma tarassakhat fi nufusil jailil awwali fi asrin nubuwati wa asril khilafatir rasyidati wa man ba'dahum antajat ummatan darabat awra al-amsilati fit taharati wal istiqamati wal amanati wa ada'il wajibati wal ibtiadi minal muharramati wal wusuli ila a'dami madahiri wal wusuli ila a'dami madahiri al madinati wal khadarati. Beliau kemudian memberikan contoh. Sungguh kita telah diperlihatkan, dipertontonkan oleh Allah bagaimana pengajaran iman yang benar ini, yang kemudian diwariskan kepada ahlu sunnah yang sebenarnya mendidik iman. Ketika iman ini dulu dimulai diajarkan di dalam jiwanya generasi orang beriman pertama, yaitu pada masa Nabi, pada masa Khalifah Ar-Rasyidah, dan orang-orang yang masih berpegang dengan pengajaran iman, melahirkan antajat ummatan, melahirkan umat yang paling mulianya, umat paling bagusnya, paling indahnya contoh. Lihat kesucian hati mereka, lihat istiqomahnya mereka, lihat bagaimana mereka kasih sayang kepada manusia, lihat bagaimana memberikan keamanan, lihat mereka menjadi orang yang paling kuat menunaikan kewajiban, lihat mereka menjadi orang yang paling segera meninggalkan yang haram, dan seterusnya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, justru kita tanpa sadar, kadang-kadang kita hari ini ketika membicarakan iman yang dididikkan kepada generasi yang baik, yang pembicaraan nasihat pengajaran iman ini tentu sudah jelas tidak sesuai dengan kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang sudah mendidik iman dengan cara-cara yang sudah jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mulai terasa kalau ada satu ayat, satu hadis, satu kaidah tentang iman, yang dulu ayat itu, hadis itu, kaidah itu dipakai Imam Syafi'i, dipakai Imam Ahmad, dipakai imam-imam, dan imam-imam itu jadi orang mulia. Hari ini kalau kita bawain kaidah itu, oh itu bibit-bibit teroris. La haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kaidah-kaidah iman sudah diidentikan dengan kerusakan. Seakan-akan kaidah iman sudah ditafsiri gerakan politik mengejar menjadi pejabat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah tantangan yang harus kita kembalikan, yang dimana Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kabar gembira apa-apa kepada kita kecuali al-mansurun, kecuali orang yang akan ditolong oleh Allah. Ayo ikhwah, semoga faidah khutbah yang sedikit ini memberikan nasihat bagi kita semua dan menjadi ilmu yang nafi', menjadi dada kita insyirah, dan semoga Allah membimbing kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluh, anta qayyumus samawati wal ard, ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafur. Rabbana ighfir lana dhalamna anfusana, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Akhiru da'wana alhamdulillah wa la dzikrullahi akbar.